Saudaraku, sebangsa dan setanah air, kita baru saja mendengarkan pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR. Pidato yang diharapkan memberikan arah baru bagi Indonesia, tapi sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah ini benar-benar peta jalan yang sudah jelas, atau sekadar kumpulan janji politik yang belum punya pijakan yang kuat? Mari sama-sama kita bedah di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak D Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pidato Presiden Prabowo, antara harapan dan keraguan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo berbicara tentang 3 hal besar, yaitu kedaulatan, keadilan sosial, dan kebangkitan ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan pangan, energi, dan pertahanan. Ia juga menyoroti pemetaan pembangunan agar tidak ada lagi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi, teknologi, dan inovasi sebagai jalan keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dan tentu saja ia menegaskan komitmennya pada keberpihakan terhadap rakyat kecil. Namun, meskipun gagasan itu terdengar megah, publik perlu bertanya, bagaimana cara mewujudkannya? Apakah hanya dengan pidato, atau sudah ada langkah konkret yang sudah siap jalan? Pidato ini jelas membawa harapan. Harapan bahwa Prabowo bukan hanya melanjutkan apa yang sudah ada, tapi berani membuka lembaran baru. Ada optimisme di sini. Ia bicara tentang Indonesia yang harus berani mandiri, tidak tergantung pada impor pangan, tidak kalah dalam persaingan global, dan tidak lagi menjadi penonton dalam geopolitik dunia. Bagi sebagian rakyat, pidato ini memberi semangat bahwa Prabowo mungkin benar-benar menjadi presiden yang berani, presiden yang tegas dan tidak mudah tunduk pada tekanan asing. Namun jujur, di sisi lain ada keraguan. Pertama, dari segi detail, pidato ini masih terlalu umum, masih seperti retorika kampanye, bukan peta jalan kebijakan yang konkret. Ia bicara tentang kedaulatan pangan, tapi bagaimana nasib petani yang masih berhadapan dengan mafia beras dan impor beras besar-besaran. Kedua, dari segi political will, Prabowo kini memimpin negara yang sistemnya masih dikelilingi oleh oligarki. Apakah ia berani menabrak kepentingan besar yang sudah mengakar, atau justru terjebak dalam kompromi politik? Ketiga, dari segi kredibilitas waktu, Prabowo memulai kepresidenannya di usia yang tidak muda lagi. Apakah 5 tahun cukup untuk mewujudkan janji-janji besar itu? Atau justru akan berhenti di tengah jalan sebagai grand naratif yang tidak pernah jadi kenyataan? Inilah dilema terbesar dari pidato Presiden Prabowo, antara harapan dan keraguan. Di satu sisi, rakyat ingin percaya, karena memang sudah terlalu lama kita haus akan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak kepada bangsanya sendiri.
Tapi di sisi lain, rakyat juga sudah terlalu sering dikecewakan oleh janji yang tidak pernah ditepati. Prabowo seakan berdiri di persimpangan jalan. Apakah ia akan tercatat sebagai pemimpin yang benar-benar mengubah arah sejarah Indonesia, atau sekadar menjadi bagian dari siklus politik yang penuh kata-kata indah tapi minim realisasi? Pada akhirnya, kita harus pahami bahwa pidato kenegaraan ini adalah panggung pertama. Ujian sebenarnya bukan pada kata-kata, tapi pada tindakan nyata. Rakyat menunggu dan rakyat mengawasi. Dan satu hal yang pasti, pidato ini tidak boleh berhenti di ruang sidang MPR. Ia harus hidup di sawah para petani, di dapur rakyat kecil, di sekolah anak-anak miskin, dan di meja keluarga pekerja. Harapan atau keraguan, semua akan ditentukan oleh keberanian Prabowo dalam menjawab tantangan zaman. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bagaimana menurut Anda? Apakah pidato Presiden Prabowo ini memberi harapan besar atau justru menimbulkan keraguan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk analisa politik yang lebih tajam. Terima kasih telah menyaksikan.